adalah prinsip Ecclesia Reformata Semper Reformanda Secundum Verbum Dei. Coba saya mau ulang. Itu bahasa Latin ya. Artinya gereja yang terus memperbaharui dirinya terus menerus sesuai konteks zaman berdasarkan Alkitab yang adalah firman Allah. Jadi kita gereja harus berubah, liturgi berubah, ya berubah, tidak ada masalah. Saudara mau tepuk tangan silahkan. Saudara tidak mau tepuk tangan juga tidak apa-apa. Mau melompat juga tidak apa-apa. Yang penting lu jangan koprol. Shalom. Baik, firman Tuhan yang saya pilih bagi kita di dalam sebuah syukur besar ya. Bagi saya ini sebuah syukur yang sangat besar. Saya terkaget-kaget ketika sampai di tempat ini melihat begitu wow sekali ya. Seperti kegiatan yang begitu besar sekali. Dan ini saya kira ini baru pertama kali di TTS. Tepuk tangan dulu. Ini baru pertama kali di TTS. Dan acaranya sangat Natal yang menarik, sukul yang menarik, acaranya dikemas luar biasa. Ada penyanyi yang luar biasa. Ternyata TTS ini punya segudang penyanyi yang luar biasa, punya orang seni yang luar biasa, sangat luar biasa sekali. Dan saya bangga menjadi orang TTS. Ya, keren. Karena saking kerennya ketika saya diminta, saya jadi pusing saudara. Pusing. Pusingnya apa? Wah, cari ayat di Alkitab ini yang sesuai dengan wedding organization, event organization. Ini ambil di mana? Bosong bikin pusing beta. Tapi saudara, itu saya yang pusing. Alkitab tidak pusing. Amin. Kaya. Ternyata saya dapat juga ayatnya, yaitu di dalam Yohanes pasalnya yang kedua, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Itu jelas berbicara tentang wedding organization dan event organization. Luar biasa? Ya, luar biasa. Dan saya memilih tidak menggunakan tema kita Natal tahun 2022 karena ini sudah 2023. Takutnya tema Natalnya pulang ke negerinya melalui jalan lain. Saudara terlalu maknai itu makna Natal, sampai-sampai waktu pulang dari wedding organization kerjanya, lalu saudara pulang pada jam lain, iya toh, dengan orang lain, singgah di rumah lain, pulang orang tua tanya jawab lain. Orang tua tanya, lu dari mana? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, aku dari mana? Itu dia injak lu bapak. Jadi berhenti. Jadi saya pikir saya memilih Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-11 untuk berbicara sesuai dengan profesi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan semua. Sudah siap? Yang berikut, yang bawah HP ada aplikasi suci, silakan buka. Kalau tidak, saya kasih waktu untuk unduh atau download. Punya semua kok? Ada yang tidak tuh. Sudah kok? Sudah? Masa WA bosom punya? Orang kadang-kadang pertanyakan, itu pendeta satu biasa jalan bawa Alkitab tapi bawa HP. Iya, ini zaman milenial, bukan zaman batu. Alkitab dulu itu ditulis itu tidak di kertas, ada yang di batu. Bayangkan kalau per ayat satu batu, lu mau pergi ibadah rumah tangga atau datang di tempat syukuran begini, lalu coba, lu tidak tahu pendeta pilih dari ayat mana. Lalu lu tahu kita punya ada puluhan ribu ayat, lu pikul itu puluhan batu datang sudah. Jadi prinsip gereja kita adalah prinsip Ecclesia Reformata Semper Reformanda Secundum Verbum Dei. Coba saya mau ulang. Itu bahasa Latin ya. Artinya gereja yang terus memperbaharui dirinya terus menerus sesuai konteks zaman berdasarkan Alkitab yang adalah firman Allah. Jadi kita gereja harus berubah, liturgi berubah, ya berubah, tidak ada masalah. Saudara mau tepuk tangan silahkan.
Saudara tidak mau tepuk tangan juga tidak apa-apa. Mau melompat juga tidak apa-apa. Yang penting lu jangan koprol. Jadi tidak masalah. Amin. Jadi kalau saya baca pakai aplikasi ini, berarti tidak menjadi sebuah persoalan. Kalau ada yang mempertanyakan, itu dia pemasalah, bukan saya pemasalah. Baik, sudah. Baik, yang keyakinan yang saya mohon bangkit berdiri. Kita akan membacakan, saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu, kedua, terus menerus bergantian hingga ayat yang ke-11. Bunyi firman Tuhan, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Bapak Ibu silakan. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Maukah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba? Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 bulu. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagaimana yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian firman Tuhan. Silakan duduk. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu kekasih Tuhan, ada hal yang menarik di sini yang berkaitan dengan pekerjaan Bapak Ibu dalam Alkitab, yaitu kita menemukan ada 2 hal di sini, yaitu ada ayat yang berbicara tentang apa? Pelayan dalam sebuah pesta perkawinan. Yang kedua, di sini kita menemukan lagi bahwa ada pemimpin di dalam sebuah pesta perkawinan. Saudara bayangkan bahwa zaman dahulu 2000 lebih tahun yang lalu, ternyata panitia perkawinan itu sudah ada. Jadi saudara, bukan kita yang baru sekarang untuk bikin sebuah wedding organization atau event organization, tetapi zaman dahulu itu sudah ada. Sehingga di sini dikatakan apa? Pemimpin. Bahkan ada pelayan di situ. Saudara kekasih Tuhan, dan yang menarik di sini juga adalah kita melihat bahwa Yesus diundang dan menghadiri undangan itu. Jadi Yesus sangat menghormati undangan. Begitu juga Bapak Dandim ya, menghormati undangan. Kita tidak, kita tunggu dulu, sapa dulu baru kita pergi. Tapi kalau orang miskin yang undang kita, kita tidak pergi. Kita tunggu kalau orang kaya yang undang kita pergi. Betul? Tapi tidak juga Saya pikir Bapak Ibu penghati tidak seperti begitu. Saudara kekasih Tuhan, tapi ada yang luar biasa di sini, yaitu pemimpin dia duduk dan dia menunggu sampai pada akhirnya dia mengecap anggur yang diberikan. Ternyata luar biasa. Ini berarti bahwa pemimpin pada waktu itu tidak sembarang pemimpin. Dia tahu anggur yang enak yang mana. Maka pemimpin ini pemimpin yang cerdas. Maka saudara, jadi wedding organization, event organization harus apa? Cerdas. Tuhan tidak pakai orang bodoh. Tuhan tidak pakai orang bebal. Tuhan tidak pakai orang rakus. Tuhan pakai orang cerdas. Tuhan bisa pakai orang bodoh, tapi dia kasih pintar dulu. Tidak mungkin kerja dengan Tuhan bodoh. Tidak mungkin. Dan tidak mungkin juga orang bodoh kerja dengan bosong. Pasti kepala pusing. Kepala pasti pusing. Lu suruh angka sound, dia angka aqua. Lu pusing tidak? Pusing. Lu suruh dia make up yang baik, dia tarik sampai di kepala botak, dia tarik. Pusing tidak? Pusing. Karena orangnya bodoh. Maka Tuhan butuh orang pintar, bukan orang bodoh. Kalau you bodoh, you mesti belajar dulu.
belajar. Ada yang mau ikut-ikut bapak mama dong, kawan-kawan dong, untuk mau foto, untuk mau ini, dia belajar dulu. Sama seperti anak SMA. Kalau masih kelas 1 jangan mimpi untuk mau kuliah. Ini tahun beta mau kuliah, lu gila. Lu mesti kelas 3 lulus dulu baru kuliah. Tunggu Tuhan kasih pintar dulu. Ada yang bodoh merasa pintar, itu yang bikin rusak organisasi. Saya sangat senang WO dengan IO CTTS bisa bergabung. Tapi mudah-mudahan ini kali pertama yang terus menerus sampai anak cucu juga masih seperti ini. Amin. Yang tepuk tangan itu jangan sampai dia mau kita bubar cepat. Jangan. Saudara, saya tadi bilang ya sama Pak Ketua, saya bilang Pak Ketua, ini kalau misalkan kumpulkan semua ego ini luar biasa. Itu berarti bahwa WO, IO, saya Kabupaten TTS orangnya rendah hati. Tepuk tangan buat Tuhan dulu. Rendah hati. Perbedaan ini tidak boleh sekali-kali dipertentangkan, tetapi disatukan menjadi kekuatan yang sangat besar bagi TTS yang begini indah ini. Amin. Ya, lu make up na jang marah yang sound. Nah lu make up abin, nah kalau tidak ada ini, nah dia duduk dia diam-diam sesudah. Berarti semua penting. Maka di dalam WO dan IO ini semua penting. Tidak ada yang bilang tidak penting. Yang kepala penting, betul tidak? Tangan juga penting. Kaki juga penting. Tapi kadang-kadang kita lupa satu itu. Penting atau tidak? Coba bayangkan, lu malu, bosong malu toh, baru dia di situ baru dia setuju bilang saya ada di sini. Bayangkan kalau saudara tidak buang air besar, atau Tuhan tidak kasih tak lu dari mulut, makan habis berarti keluar kembali, tidak bisa. Karena itu yang tempat mengeluarkan kotoran juga penting. Jadi sehina apapun dia ada bersamamu, dia penting bagi organisasimu. Amin. Itu penting. Jangan saling menganggap remeh, tidak boleh. Makanya ada pelayan-pelayan di situ. Ibu Yesus datang pada pelayan-pelayan itu. Pemimpin dia tidak tahu, ada duduk di depan. Dia mengecap dan dia tahu ada sebuah perubahan yang sangat besar ketika bekerja secara bersama-sama. Jadi poin penting yang kita mau dapat di sini adalah satu perubahan yang lain dari yang biasa. Yang kalau kita baca, maka air berubah menjadi apa? Anggur. Air berubah menjadi anggur adalah sebuah yang melampaui kebiasaan manusia. Bagaimana engkau membuat air menjadi anggur? Oke, sekarang saudara fermentasi, tapi dulu ini langsung jadi. Luar biasa. Ya, kalau Yesus rubah air menjadi anggur menjadi sebuah mukjizat, saya kira wedding organizer juga bisa rubah uang jadi moke, sopi. Jadi tidak masalah. Minuman keras dosa atau tidak? Ya, kalau sesuai Alkitab dosa atau tidak? Ya, dosa atau tidak? Tidak dosa. Yang menjadi dosa itu kalau saudara mabuk. Minuman keras itu baik untuk kesehatan. Orang minum sedikit, bukan sedikit-sedikit lalu minum. Itu beda. Minum sedikit, bukan sedikit-sedikit tap ame sedikit. Itu jadi banyak. Tidak ada masalah. Yang penting minum sedikit, bukan sedikit-sedikit lalu minum. Jadi tidak masalah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, saya mau membandingkan. Kalau zaman dahulu 2000 lebih tahun yang lalu saya kan tidak ada mengenai wedding organizer. Zaman Yesus kita hanya bisa bicara yang dilaporkan dalam Alkitab, hanya ada pemimpin, mereka menyediakan anggur, pernikahan itu jalan, tidak ada make up, tidak tahu dulu ada make up atau tidak, saya tidak tahu. Lalu ada fotografer atau tidak, atau mungkin pelukis waktu itu saya juga tidak tahu. Tapi saya mau membandingkan dengan tahun 2004 ke bawah ya, di TTS Pak Dandim. Di sini dulu itu Bapak, wedding organizer pertama itu RT. Dia kepala untuk semua atau orang yang dianggap pengaruh di situ. Lalu mulai rapat rame-rame, lalu mulai kumpul sudah.
Kumpul di situ ada mama-mama beratong. Mama-mama beratong ini adalah mama-mama yang cerewet tapi masaknya enak. Itu dikumpulkan secara sukarelawan. Lalu mulai dulu ada tenda-tenda, tapi tendanya tidak besi. Mereka 1 bulan sebelum pernikahan itu sudah mulai menyiapkan bambu, kayu-kayu untuk membuat sebuah tenda. Dekorasi dulu itu saudara, saya keliling itu sama semua. Itu 2 angsa atau 2 bebek itik itu, iya ya dekorasi. Nah, itu yang dong bikin pakai kapas. Ada yang ya agak seni sedikit dong bikin pakai itu pisang kulit apa segala macam tempel di situ. Begitu. Bahkan saya pernah ikut acara tahun 99 di Molo sana itu sound systemnya itu luar biasa, pakai baterai. Lu dansa-dansa follow me, dia begini, berarti itu baterainya low. Lu kasih keluar dari situ, lu panggang di api. Kami duduk ke panggang kami ini baterai, dia panas, angkat tangan di follow me, ulang lagi. Orang dansa berhenti. Sekarang lu lihat di bawah ini semua lantai habis. Dulu Pak tidak ada. Dulu yang ada itu lompor berat taruh sekam padi. Lu bayangkan kalau celana umpan, sekam padi naik di sini, lu garu-garu kiri kanan itu, yang hitam garis putih, yang putih garis merah. Tapi dong yang model begitu tempo dulu, tapi jalan, pernikahan jalan. Bahkan dulu saudara fotografer semua itu standby dengan apa? Fuji film. Kalau anak zaman sekarang fotografer lu tidak kenal Fuji film, lu belajar dulu. Itu dong begitu mah, dong berusaha. Kalau satu pret salah rusak, dong berusaha. Ini bahaya sekali. Saya pernah ada yang foto saya, dia tuh janggut sebelah lain, ini lain itu. Waktu picuci itu biasanya 3-4 hari baru ambil. Nah kalau fotografer contoh cuci itu barang kita minta juga dia tidak kasih itu. Belajar dari mereka. Saudara kekasih, itu zaman dulu. Salon dulu itu juga biasa-biasa, mama salon tuh. Biasa-biasa. Tidak sewow ini sekarang kau lihat ini dia siapa? Dia bidadari kok apa? Kalau dulu itu kau lihat ini dia make up di sini ini dong, dia su hitam ini dong, hitam semua. Penting saudara, make up penting. Ada persekutuan doa yang tidak mau orang make up, anti make up. Itu salah besar. Kosmetik itu terdiri dari kata kosmos dan etika. Apa itu kosmos? Alam. Etika itu bagaimana engkau mengelola alam untuk engkau gunakan secara etika manusia. Jadi ada etika di dalam mengelola alam, dalam sains dan teknologi. Masuk dalam sains alam ini, teknologi membuat apa? Ada bedak apa mama? Saya juga tidak tahu. FIFA 08. Itu FIFA boleh. Jadi kosmetik itu dari apa? Kosmos dan etika. Kosmos itu alam. Bagaimana dikelola secara etika engkau menggunakannya. Jadi kalau lipstick itu dari sini lu jangan tarik sampai di sini. Itu di luar etika. Ya toh? Jadi ini penting sekali. Jadi saudara-saudara, saya kira terlalu banyak hal yang kalau kita membandingkan tempo dulu dengan sekarang. Tapi dia punya kegiatan pernikahannya sukses. Ada anggur di situ. Tapi sukses karena mereka minum sedikit, bukan sedikit-sedikit minum. Sekarang ini saudara bawa sound system bagus-bagus, dekorasi bagus-bagus, lalu wedding organization, penyelenggara pernikahan menyediakan anggur berlebihan, maka lu tahu ini lampu dong, ini dong kesancur buang semua. Karena apa? Mabok pekerja. Kita pun sound system tuh hancur. Ini ada Pak Dandim di sini, kita lapor angkut mereka itu. Saudara tahu, zaman dulu ini tidak ada ini lampu disco kok. Jelas saya dari desa, jadi saya tidak tahu. Ini lampu disco. Nah, dulu itu dong beli ambil bola plastik itu. Bola plastik begini, baru dong mulai potong ikut depu ini, taruh ame dinamo, dia terputar itu dia
lampu disco. Musik itu biar hanya kician anak medonggoyang itu abu naik. Artinya orang menikmati, apalagi sekarang. Maka saudara yang buat pesta, kadang-kadang orang lain bikin kacau. Tadi saya minta lewat media ini khotbah saya didengarkan oleh para muda-mudi semua. Tolong, untuk kalau menghadiri pesta, orang bikin pesta kumpul uang setengah mati, sewa setengah mati, lu hadir, tidak boleh bikin kacau. Kalau lu bikin kacau, polisi atau tentara angkut selalu, itu yang saya bilang NHM. Apa itu NHM? Nanelohomono. Itu lu pembodoh. Itu lu pembodoh. Ini keadaan terjadi. Saudara, cerita perkawinan di Kana, ada anggur, tetapi mereka tidak berantem. Mereka tidak berantem. Kita tidak. Minum sedikit dia sama kisu sedikit minum. Saudara kekasih, lalu sekarang apa yang harus dilakukan oleh vendor-vendor dari wedding organization? Ada fotografer, ada apa lagi? Ada make up, ada tenda, ada sound system, ada dekorasi, ada yang penyanyi-penyanyi, pemain musik, apalagi? Iya, luar biasa. Saya minta saudara juga jaga etika. Semua harus berkarakter Kristus. Kehadiran saudara di mana orang senang, amin. Maka dirimu harus menarik. Dirimu harus dibuat menarik supaya dapat ditarik penampilanmu. Apa gunanya engkau di sini tapi engkau tidak menarik? Maka saya minta fotografer biar lu buru-buru ingat mandi Ingat sampai lu angkat lu bilang siap, taruh begini. Orang tidak keturun tangan, tidak, lu pembau itu. Tolong mandi. Engkau harus berpenampilan menarik. Contohnya tadi saya lihat pemain biola, woi keren sekali. Pemain musik keren sekali. Woi, jas, dasi kupu-kupu. Yang penting lu jangan kupu. Ini tidak luar biasa, keren. Jadi kita lihat itu senang. Orang senang pakai kita yang menarik. Tapi kita yang datang bawa kita pun kamomos, lebih lu belajar lagi. Belajar bersih. Dan saudara harus ada inovasi terus menerus. Maka ketika engkau menampilkan dekorasi, maka orang terinspirasi. Orang terhibur, dia sakit, dia lihat lu punya dia sembuh. Wih keren. Hati yang gembira adalah wah, dia lihat lu pun cantik ini. Tapi lihat cantik tuh puji ya. Tuhan luar biasa. Dia cantik, jangan lu cantik tapi lu makan gigi, itu lu gila sedikit. Yo, MC. Saya singgung MC lagi. MC luar biasa, saya lihat MC TTS luar biasa. Tapi pakai kata-kata juga yang luar biasa. Boleh lu goyang, tapi lu jangan bikin nafsu orang di sana. Alkitab bilang lihat saja sudah bersih. Betul. Jadi saya pandang mama cantik ini saya sudah bersih nah. Tidak. Bahasa asli Alkitab tuh ditulis pakai Ibrani Yunani, bukan pakai kota pembahasa. Jangan lihat dia pembahasanya. Dia pembahasa tuh bilang begini. Lihat dan bersih itu maksudnya ini. Lihatlah auratmu bergerak itu berarti bersihnya. Jadi kalau lihat biasa-biasa, Tuhan luar biasa ciptakan dia cantik, ganteng, tidak ada masalah. Tapi lu lihat kalau makan gigi aurat bergerak, itu bersihnya. Jadi boleh MC, boleh goyang-goyang, tapi goyang ya ini. Boleh. Artinya begini, kami pendeta juga ada di situ Jangan sampai saudara pakai ame begini nah ini juga jangan sampai pendeta lihat juga bergerak, itu yang nanti pendeta juga bersihnya. Ya toh, kita manusia. Tapi ke kakak Olvi yang goyang, orang Bu Auro tidak bergerak. Jadi dia mau gebor sampai manapun juga. Saya kawan tuh bilang tidak ada masalah itu. Jamara kakak Olvi
Pakai tuang. Jadi saudara, ini penting. Fotografer jaga etika. Jangan sampai lu wedding kiss, lu tahan sedikit, tahan lagi, terus tahan, tapi lu yang makan gigi di situ. Tidak boleh. Iya toh. Dong suruh tahan di situ, itu baru mulai. Ame dia punya kamera, mulai dia lihat dia pindah. Ini cobeta bae. Ini berat. Iya. Anda wedding organizer, penyelenggara pendidikan, maka mujizat itu harus terjadi. Coba siapa yang mau bersaksi waktu dia penyelenggara pernikahan lalu mujizat itu terjadi? Ada yang bilang, Pak, beta mujizat terjadi, beta jadi dan dia. Lu pikir itu mujizat? Ya, oke lah, itu mujizat. Pertama cinta tidak timbul, tapi karena wedding organizer maka cinta timbul. Tapi itu dijaga terus. Maka wedding organizer juga harus bertanggung jawab buat pernikahan seseorang. You hadir bukan untuk merusak rumah tangga orang. Amin. Jangan sampai lu make up perlu. Dia tuh begini ya. Beta dapat dia tuh begini. Orang tidak cari nikah, saudara. Lu make up dia begini. Lu tahu ku sonde. Masa semua nikah biar make up lu mah. Tadi itu beliat ada di pemantan datang. Itu make up rusak, saudara. Menangis. Pada akhirnya pendeta tunggu tidak jadi berkat gara-gara lu. Semua orang punya masa lalu, saudara. Betul? Semua orang punya masa lalu. Loh, sonde percakap lagi tapi mau nikah tuntut orang perawan. Lu gila? Itu adil. Betul semau. Kapan lu nikah? Sonde. Betul dapat yang perawan. Betul dapat perawan. Aduh Tuhan, malaikat sabar dosa. Tuhan tendang turun itu yang Lucifer itu, yang jadi setan itu. Lu kapan nikah? Belum ada yang pas. Nah siapa yang pas deh lu? Coba wedding organizer yang belum nikah angkat tangan. 1, 2, 3. Lu cepat sudah peramal 2023 bilang ini hitam semua. Jangan sampai lu tidak bisa menikmati yang namanya nikah. Jadi ini penting, saudara, sangat penting sekarang. Karena itu wedding organizer harus seni. Apa? Tuhan menciptakan manusia seturut gambar dan rupa dia. Gambar dan rupa, yaitu kalau Allah gambar dan rupa itu bisa menciptakan, maka engkau juga harus mampu menemukan yang diciptakan Tuhan. Amin. Maka harus terjadi sebuah inovasi baru di dalam dekorasi. Makanan juga, jangan bosnya hanya itu cara masak begitu terendam terus. Maka harus ada inovasi di dalam konsumsi supaya kau makan juga enak. Dekorasi jangan hanya ini saja. Siapa yang suruh bikin baru terus supaya kau datang lihat tuh enak. Penyanyi itu juga harus tetap inovasi lagu-lagu terus. Jangan lu meriam bendina terus menerus. Itu. Ini zaman milenial. Memang itu lagu bagus. Saya tidak bilang tidak bagus. Bagus. Cuma kan ada lagu-lagu yang lain. Dan harus tahu not. Jangan sampai menyanyi di depan tapi tidak tahu not. Orang tanya tes dia. Coba do. Dia bilang do. Tahu mah? Do. Ado. Dia bilang ado. Nah ini tidak bisa. Jadi ini penting sekali. Untuk ada seni. Seni itu ada seni tari. Ada seni rupa. Ada seni musik. Ada seni suara. Tetapi sekarang juga ada seni paha juga. Nona dong sekarang ini juga kasih seni sedikit ya. Paha, tapi dia lupa anggota tubuh yang paling jelek itu apa? Lutut. Kesetuju itu tulang satu gini. Ayo. Lu marah-marah. Yang berikut harus kreatif. Kreatif, lu bayangkan di dalam situasi dan kondisi yang mencekam Yesus rubah air jadi anggur. Kreatif tidak? Orang lagi pusing. Aduh orang banyak belum dapat. Dia bilang lu tunggu, bentar kreatif. Air ada, taruh, rubah.
Begitu lu juga harus cepat mengambil sebuah keputusan dalam situasi yang begini secara kreatif. Kalau kreatif tentu menyenangkan dan menarik. Amin. Itu. Yang berikut lagi, disiplin. Ini kadang-kadang kami di gereja ini tunggu-tunggu orang mau nikah ini terlalu lama sekali. Itu saya sudah tahu itu kenapa. Ini mak-mak semua tidak lompat datang betul gila di sini. Disiplin, kita semua mulai tunggu fotografer. Ini fotografer pendos. Tapi itu anak paling baik. Bos onjang lihat dia 1 meter kotor begitu Pak. Tapi dia foto melayang. Nah itu. Harus disiplin. Disiplin kerja. Kalau saudara tidak disiplin tidak bisa. Ini mama dari dulu. Tanya kenapa? Disiplin. Sampai action sampai sekarang. Banyak orang baru buka usaha macet. Kenapa? Tidak disiplin. Disiplin simpan uang. Bukan lu dapat foto ini hari besok lu mabuk habis. Nah ini. Bagaimana orang memin? Jadi fotografer tidak. Fotografer tidak kaya. Karena lu itu padahal fotografer kaya. Karena lu mabok. Apalagi judi. Main judi. Kasih habis. Itu sekarang. Apalagi di Penama itu. Berhenti sudah. Judi itu mau bikin apa? Betul senang mama dong, injak sendok. Tukang judi. Bertanggung jawab. Sudah disiplin harus ada akuntabilitas. Bertanggung jawab. Bagaimana engkau tidak bertanggung jawab? Foto belum selesai lu sudah pulang. Video belum selesai lu sudah pulang. Orang ada butuh musik lu sudah pulang. Sound system orang pakai lu buka kaget-kaget. Harus apa? Bertanggung jawab. Yesus ada di situ bertanggung jawab terus menerus. Kekurangan dia tidak lari, tapi kreatif dan menghasilkan mujizat yang luar biasa. Dia ada tetap. Teknologi sekarang juga mujizat dari Tuhan yang memberikan hikmat, akal budi, pikiran dan marifat sehingga terjadi sebuah inovasi baru. Karena salah satu tujuan manusia diciptakan untuk melestarikan, membudidayakan alam dalam sains dan teknologi. Maka muncul apa? Lampu, muncul apa? Mesin cetak, muncul apa? Muncul kamera, muncul apa? Muncul sebuah sound system dan lain sebagainya. Engkau bisa pakai itu untuk memuliakan alam. Dari mana? Dari alam. Dipakai dengan baik. Kecerdasan yang Tuhan berikan bukan kecerdasan biasa. Maka IO TTS, WO TTS, saya kira kehadiran mereka bukan kehadiran biasa, tapi terjadi sebuah transformasi lompatan yang luar biasa. Terjadi sebuah revolusi kreatif yang luar biasa bagi TTS. Bagi TTS ini luar biasa. Karena itu saudara bikin coba sekolah IO, sekolah WO, buka coba jurusan itu, tambah di situ, tambah jurusan. Saudara, modal calistum, membaca, menulis, menghitung. Saudara sudah harus bekali dia. Pendidikan sekarang tidak bisa pendidikan biasa. Apalagi TTS itu tidak bisa ditransformasi secara biasa. Harus ada satu lompatan. Apalagi untuk menuju 2030 revolusi industri 4.0. Saudara tidak bisa main-main lagi. Saudara harus minta Tuhan bekali saudara dengan hikmat yang begitu luar biasa untuk mampu mendesain akan WO, IO dengan luar biasa untuk bersaing tidak pada kancah TTS saja, tapi lompat kabupaten, lompat provinsi, bahkan orang bisa pakai saudara kemana-mana. Ini butuh apa? Butuh hubungan pribadi dengan Tuhan. Tuhan berikan pencerahan yang luar biasa. Tidak bisa. Ini orang bilang begini, Bapak bagaimana mau transformasi 2030 revolusi industri? Ini kita urus stunting sakit kepala pusing. Itu gizi buruk. Amerika sekarang sudah bikin pesawat anti nuklir, kita masih urus stunting. Beta pakai kepala pusing. Saya pun kepala pusing. Maka kita butuh saudara-saudara. Kalau saudara sudah berpikir buka lapangan kerja dengan kreatif, dengan seni, dengan talenta-talenta sendiri, maka saya pastikan saudara juga kalau bergerak di bidang-bidang yang lain, pendidikan dan lain sebagainya, pasti bangkit TTS dengan luar biasa. Pasti bangkit. Saudara akan lihat ini. Pendidikan itu kan
Tidak bicara output saja, kita masih dalam tatanan output. Berapa yang lulus? Lu gila. Harus bicara outcome. Outcome itu harus diukur oleh indikator tingkat pencapaian yang jelas dalam dunia pendidikan. Baru dapat target tata busana apa, ya kan? Target ini apa? Ini apa? Baru kita punya ini. Saudara bayangkan, kalau tidak kreatif ini, tadi orang ada menyanyi setengah mati, tapi orang soal kalau mau tepuk tangan kasih orang itu susah setengah mati. Dia mau dia naik orang tepuk tangan. Lu orang naik lu tepuk tangan lu. Nah ini untuk menghargai tidak ada. Saya minta kepada semua kita untuk terlibat. Ada membangun TTS, merubah TTS yang Tuhan kasih begitu indah, diperindah sehingga engkau pandang itu uang. Ini berpendidikan. Betul toh? Kami pandang bapak mama dong di sini pun dekorasi saja uang. Satu dekorasi sekarang hitungannya berapa? Ya, tergantung belasan juta kok. Nah, 28. Lihat, itu 28 itu. Itu saya nikah juga saya setengah mati itu. Jadi memang luar biasa. Tapi itu bagaimana pendidikan membuat engkau memandang apa menjadi uang. Engkau injak ini tanah juga jadi uang. Engkau injak ini batu jadi uang. Engkau pandang laut juga uang. Ya, saya tidak tahu kapan siapa yang bikin wedding organizer di Waitune untuk pernikahan. Saya siap berkat itu. Bikin di situ, bagus itu. Siapa mau nikah di situ, bagus itu. Keren. Keren sekali. Dan inilah yang harus ada. Tuhan telah memberikan kepada kita kecerdasan. Minta Tuhan memberikan hikmat bagi kita untuk bagaimana mengelola organisasi kita. Organisasi kita jaga untuk tidak boleh terpecah-pecah oleh apapun, suku maupun agama. Satukan kekuatan. Amin. Satukan kekuatan. Untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saudara tahu, saudara diutus Tuhan untuk membuat kami senang. Senang. Yang menyanyi membuat saya sangat senang sekali. Kok pendetanya goyang-goyang kepala waktu dengar lagu-lagu dunia? Oh, enggak masalah. Tidak ada masalah itu. Yang menjadi masalah itu kalau hampir siang orang ada ibadah, lu putar lagu kubunuh pacarmu besar-besar. Itu kami terganggu. Orang ada ibadah kiri kanan, lu full musik kiri kanan. Kubunuh pacarmu, gila. Tidak bisa. Itu kami lagi itu menjadi masalah. Tapi kalau ini tidak ada masalah. Kalau misalkan syair itu dibikin syair-syair puisi, dijadikan lagu, bisa enggak? Bisa. Waktu saya suka, kalau ada yang terlalu ekstrim begitu, tanya sendiri. Waktu Bapak Pendeta mau jadi dengan Bapak Pendeta, istri Bapak Pendeta tembak dia bikin ke mana? Apakah Bapak Pendeta bilang saya cinta Tuhan Yesus, saya cinta Tuhan Yesus, kita udah jadi? Tidak. Pasti bilang, wih, lu pun mata tuh terlalu keren, lu pun bibir tuh membuat beta terlalu senang, lu pun ini gini. Itu kalau dikasih nada jadi apalah lagu, jadi tidak ada masalah. Jadi saudara, yang terakhir, ingat, harus rohani. Apapun keyakinanmu harus apa? Rohani. Supaya rohani mengontrol perjalananmu. Sehingga engkau sudah punya istri, engkau foto di sini ada nona main mata, lu yang tidak. Saya bukan pria mata keranjang. Iya toh? Saya bukan pria mata keranjang. Saya jaga kesucian. Suci itu berarti bersih. Saya jaga kekudusan pernikahan, berarti terlepas. Kudus itu berarti terpisah dari segala kekotoran. Saya tidak akan membiarkan untuk pernikahan saya kotor. Maka engkau harus rohani. Jangan sampai kehadiranmu orang baru nikah habis besok dia sudah telepon lu. Ya bisa. Kakak ada di mana ya? Mau bayar. Dibayar itu yang berat. Nah ini. Jadi engkau jadi pemersatu penyelam ini. Karena itu maka tidak peduli banyak ramalan negatif pada tahun 2023. Kita tetap menikmati anugerah hidup ini dalam bekerja dengan talenta-talenta yang ada pada kita. Hendaklah kerajinanmu janganlah kendor. Kuatkan dan teguhkan hatimu dan minta Tuhan menyertaimu. Amin. Jangan takut orang bilang begini 2023. Kerja. Belajarlah dari masa lalu dan tingkatkan layananmu serta sediakan hal-hal menarik yang mengejutkan klienmu pada tahun 2023 ini. Amin. Dan biarkan dunia melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ada padamu, kelompokmu, dan mereka pun berseru, terpujilah Tuhan, Tuhan menyediakan orang-orang brilian bagi saya.
Kalian adalah orang-orang berlian bagi kami. Tuhan Yesus memberkati saudara.